Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sudah pada sarapan? Belum ya? Oh, ya sudah, sama-sama nanti kita sarapan dengan gratis masing-masing. Di pagi hari yang ceria ini kita akan sedikit berbincang terkait dengan perbedaan-perbedaan dan bagaimana kita sebagai muslim menyikapi perbedaan itu dengan bijak, dengan baik, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mencermati satu hadis yang seolah-olah hadis ini semacam kutukan. Tahu kutukan ya? Sepertinya kita tuh dikutuk dengan hadis ini. Yaitu hadis yang ini pernah dengar ya, bahwa orang Yahudi itu nanti akan terpecah menjadi 70 kelompok. Terus orang Kristen 71 dan kita 72. Saya juga nggak hafal 71, 72 atau 73 begitu ya. Pokoknya intinya seolah-olah umatnya Nabi Muhammad itu paling banyak pecahan-pecahannya, paling banyak kelompok-kelompoknya. Bahkan yang lebih parah, hadis itu kemudian masih ditambahi lagi dengan hadis yang lain yang digaduk-gaduk gitu ya, dengan kulluha finnar, semuanya di dalam neraka gitu. Kecuali satu, yaitu kelompok saya saja. Makanya akhirnya itu kita sering mendengar gitu ya, satu kelompok dengan kelompok yang lain itu kemudian merasa dirinya saja yang paling benar, yang berhak masuk surga karena kunci surga ada pada pimpinannya. Itulah kelompok yang lain itu kemudian di neraka, ya, bukan di surga dan sebagainya. Dan hadis ini memang hadis yang saya bilang jadi kutukan karena seolah-olah kita dikutuk seperti itu. Padahal sebenarnya hadis ini sendiri masih punya banyak masalah. Masalah yang pertama, apa benar semuanya masuk neraka? Apa benar? Ternyata kalau kita belajar ilmu hadis yang tambahan kulluha finnar itu malah hadis yang bermasalah. Bermasalah dari sanad, bermasalah juga dari matannya. Gitu. Kenapa? Karena Nabi mengawali taftariqu ummati, umatku terpecah. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Nah kalau umat Nabi Muhammad itu mosok masuk neraka? Enggak kan? Umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Bahwa mereka terpecah, ya wajar. Kenapa? Karena perpecahan itu tidak lantas menjadikan masuk neraka, baik satu, dua, malah semuanya. Enggak. Silahkan berpecah belah, ya. Yang penting berpecah belahnya itu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat di mana Rasulullah juga menjadi tokoh yang menyatukan berbagai kelompok itu. Sebenarnya para sahabat Nabi itu jangan dikira mereka juga terpecah-pecah juga. Dilihat dari segi unsur ya, maksudnya nasabnya gitu. Para sahabat Nabi itu kan dari Muhajirin, dari Ansor. Yang Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah itu juga terdiri dari banyak kabilah. Yang Ansor juga terdiri banyak suku-suku, ada suku Aus, suku Khazraj dan sebagainya. Secara darah itu mereka pecah-pecah. Dan itu sangat berpengaruh nanti ketika menetapkan siapa yang menjadi pengganti Rasulullah ketika beliau wafat. Yang diangkat juga masalah unsuriyah juga, masalah kamu Quraisy, kamu bukan, gitu ya. Dan salah satu pertimbangan kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diangkat menjadi khalifah itu pertimbangannya juga bukan hanya semata-mata karena beliau orang yang paling faqih, yang paling mengerti Al-Quran, yang paling sering diminta Nabi menggantikan dan sebagainya. Tapi ada satu lagi unsur yang tidak bisa dilupakan karena beliau orang Quraisy. Tadinya orang Madinah itu bilang, ini kampung kita, ini Madinah, kalian kan Muhajirin, orang Mekah. Bahwa orang Mekah itu udahlah jadi penduduk yang taat saja. Urusan kepemimpinan serahkan kepada kami. Siapa? Orang-orang asli Madinah, gitu kan. Lalu di tengah
Gini, kalau pemimpin Madinah saja, oke, kalian memang lebih berhak karena kalian penguasa setempat. Tapi menggantikan posisi Nabi ini bukan urusan ke orang Madinah saja, karena Nabi Muhammad itu Nabi untuk seluruh umat manusia. Maka harus dipilih dari yang paling tinggi derajatnya. Dan kalau memimpin kota Madinah silakan orang Madinah. Tapi memimpin seluruh umat Islam ya harus yang punya kedudukan tinggi secara nasabnya. Dan yang paling tinggi nasabnya adalah Bani Quraisy. Maka Abu Bakar sebagai orang Quraisy, orang Mekah, ya sekaligus juga beliau juga memenuhi semua syarat, itulah yang kemudian secara aklamasi diangkat. Jadi para sahabat juga dari sisi pemilihan siapa yang jadi ketua atau jadi pemimpin umat itu sempat terjadi perbedaan pendapat juga. Misalnya Ali bin Abi Thalib misalnya kemudian berbaiat pada Abu Bakar setelah beberapa waktu. Ya, artinya setelah semua orang sudah berbaiat, Ali masih belum. Ya, ada banyak alasan, tapi intinya masih ada perbedaan. Nah, belum lagi kalau kita bicara di masa Nabi, perbedaan dari sisi cara memahami agama. Para sahabat itu tidak semuanya berada pada satu level. Maksudnya tidak semua sahabat itu adalah ulama. Ya, kalau kita baca kitabnya Ibnu Qayyim, I'lamul Muwaqqi'in, di situ beliau menyebutkan bahwa para sahabat Nabi yang levelnya ulama itu hanya sebatas kurang lebih 130-an orang saja. 130-an orang. Padahal kita tahu jumlah sahabat Nabi itu bukan cuma 100-an orang, bukan cuma 200, bukan 1000, 2000, tapi ratusan ribu. Salah satu riwayat menyebutkan kurang lebih ada 124.000 jumlah sahabat. Bayangin, berapa tadi? 124.000. 124.000 itu yang ulama di antara sahabat itu cuma 120. Artinya sebagian besarnya sahabat, ya, fadilahnya tinggi, ya kan, dan sebagainya lah karunia. Tapi kalau bicara keilmuan, yang semata-mata dikader oleh Nabi dan memang dia punya kemampuan jadi ulama itu cuma beberapa orang, yaitu 120-an itu. Jadi nggak sama level para sahabat itu dari sisi keilmuan. Nah, di antara yang 120 orang itu masih terbagi lagi menjadi 3 level. Ada yang levelnya tinggi sekali seperti ya Khalifah Rashidah yang 4 itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Para istri Nabi seperti Aisyah, Maimunah, gitu ya, Ummu Salamah, gitu ya. Nanti ada yang levelnya sedikit lebih rendah, dan ada lagi levelnya yang lebih rendah lagi. Nah, ini semua menggambarkan bahwa kemampuan keilmuan para sahabat itu tidak sama. Banyak sahabat yang hadisnya hafal, bukan karena apa-apa, karena memang dia pelakunya, gitu. Tapi dia tidak termasuk ulama, walaupun hadisnya itu gara-gara dia lah terjadi hadis itu. Nah, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa level para sahabat itu berbeda. Kenapa saya ngomong kok sahabat itu berbeda? Jadi begini, perbedaan pendapat yang terjadi di tengah masyarakat kita hari ini, ya, itu jangan disesali sebagai sebuah kutukan. Tapi kita bahagia ini sebagai perbedaan yang membawa rahmat. Walaupun hadis tentang ikhtilafu ummati rahmatun itu banyak dikritisi oleh para ahli hadis, tapi dalam realitanya tinggal kita bagaimana mau mensikapinya. Mau dijadikan ini sebagai rahmat bisa, tapi mau dijadikan sebagai azab juga bisa, tergantung. Ya, itu sama persis dengan kalau kita melihat sebuah ujian, ya, misalnya bencana alam apa segala macam itu, mau dilihat sebagai azab bisa, mau dilihat sebagai ujian juga bisa, tergantung kita melihatnya dengan kacamata positif atau dengan kacamata negatif. Tapi kenyataannya adalah bahwa perbedaan itu bukan hanya terjadi hari ini. Ingat ya, bukan hanya hari ini, tapi di zaman Nabi itu sudah terjadi perbedaan. Maka kalau ada orang mengatakan, ayo kembali pada Quran dan Sunnah saja, biar tidak ada perbedaan, lucu saya bilang. Kenapa? Nggak ngerti sirah nabawiyah, nggak ngerti sejarah para sahabat. Pertentangan di antara para sahabat itu tajam. Antum ingat kan peristiwa perang Jamal, perang Siffin, itu terjadi perang antara siapa dengan siapa?
Perang itu terjadi antara siapa dengan siapa? Antara sahabat dengan sahabat, berbunuhan dalam perang. Itu terjadi. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan khairul quruni qarni. Masa yang paling bagus itu adalah masa aku, katanya. Tsummal ladzina yalunahum dan seterusnya sampai berikutnya itu secara urut gitu ya kebaikannya. Nah, perbedaan pendapat itu bukan hanya terjadi hari ini. Antum jangan menyesatkan dada dulu melihat realita umat Islam pecah-pecah hari ini. Ada HTI, ada Ikhwani, ada Tablighi, ya kan? Ada PKSI, ada macam-macam nih, nah, gitu, macam-macam gitu ya. Kelompok-kelompok itu jangan kecut hati dulu, jangan sesak dadanya dulu. Enggak apa-apa, biarin aja. Itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah, sejak zaman sahabat. Mereka juga sudah berbeda pendapat. Ya, kalau perbedaannya itu sudah ada. Cuman yang berbeda itu cara menyikapinya. Nah, gitu. Cara menyikapinya inilah yang akan nanti membuat apakah kita menjadi umat yang terbaik atau tidak. Tapi kalau perbedaan itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Saya mau ajak antum semua ini telusuri ya satu persatu ya. Kenapa kok perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri? Sebab sejak awal agama Islam ini diturunkan, bibit-bibit perbedaan itu sudah ada di dalamnya. Untuk berbeda ya. Tapi harus diketahui dulu, berbeda itu tidak sama dengan berpecah belah. Enggak, berbeda adalah berbeda. Berpecah belah atau bermusuhan itu satu hal lagi. Makanya kita harus bisa membedakan mustalahat, dua mustalahat. Yang pertama ikhtilaf, itu berbeda pendapat. Yang satu lagi iftiraq, itu berpecah belah. Nah, kalau berpecah belah memang hukumnya haram. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Gitu ya. Wa'tasimu, berpeganglah kamu pada tali Allah semuanya jami'an wala tafarraqu. Tidak boleh berpecah belah. Tapi kalau ikhtilaf, ya, berbeda pendapat, ini tidak selalu menjadi perpecahan. Berbeda pendapat itu begini. Orang baca Quran, bacanya beda. Kalau kita belajar ilmu qiraat, kita akan menemukan ya bacaan-bacaan yang beragam. Kebetulan saja kita di Indonesia rata-rata semua kalau belajar Quran cuma pakai satu qiraat dari Hafiz, dari Asim. Gitu. Tapi kalau kita belajar pakai qiraat yang lain, itu paling tidak ada 7 jenis qiraat. Bahkan sampai 10, bahkan lebih gitu. Tapi yang mutawatir itu 7. Itu bacaan Qurannya nggak sama loh dengan apa yang kita baca sehari-hari yang kita dengar. Mungkin antum ya pernah dengar ada qari internasional baca Quran itu di telinga kita aneh. Bacanya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacanya bukan alaihim tapi alaihum. Bacanya bukan siratal pakai shad tapi pakai za. Siratal. Itu kalau ada imam tarawih, imam Jumat baca kayak gitu. Kita di belakang bawah itu udah mau nimpuk aja itu Pak, ya. Mau lempar aja dengan sendal. Imam ngawur ini, kelompok mana lagi? Nah, itu aliran mana lagi? Padahal itu bukan kelompok, bukan aliran. Itu ternyata riwayat qiraat yang benar, yang sahih bahkan mutawatir yang kita dapat dari Rasulullah SAW. Ah masa? Lah iya, kok nggak pernah dengar? Lah ente belajarnya cuma satu qiraat saja. Padahal kalau belajar qiraat yang banyak, itu bacaannya jadi aneh-aneh di telinga kita. Tapi bukan qiraat yang sama. Nah, pernah dengar baca An-Qari, baca surat Wadduha dengan imala? Pernah dengar nggak? Kita kan biasa Wadduha, wal-laili idza saja, gitu ya. Tapi dengan qiraat yang lain mereka menggunakan imalah pakai e bukan a. Wadduha wal-laili idza saja
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu anak adik kita yang baru belajar TPA di Iqra jilid 6 langsung bilang imamnya nggak sah bacanya kayak gitu. Ini yang baru belajar Iqra jilid 6 bisa ngomong begitu, tapi yang sudah belajar qiraat, itu qiraat yang lain lagi, memang ada riwayatnya. Kita umumnya orang Indonesia nggak belajar qiraat yang banyak, cuma satu aja dari hafaz, dari asim. Tidak ada imalah di seluruh Al-Quran kecuali satu saja. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ada nggak di antara kita yang baca Bismillahirrahmanirrahim? Enggak. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, majreha. Itu saja satu-satunya di dalam qiraat yang umumnya kita orang Indonesia pakai. Nah, ini bukan perbedaan pendapat dari kalangan ulama ya, bukan kata ulama A majreha, kata ulama B majreha, bukan. Ini adalah Al-Quran yang turun dari Jibril alaihissalam, yang sumbernya langsung dari Allah. Turunnya itu sudah majreha, bukan majroha. Turunnya itu sudah wadduha, bukan wadduha. Memang ketika turun pertama kali Nabi Muhammad itu bunyinya wadduha. Tapi ketika Nabi mengajarkan kepada kaum yang lain yang beda logatnya itu, Nabi ajarkan baca ikuti saya wadduha. Mereka nggak bisa baca wadduha. Mereka bisanya bilang wadduha, walaupun artinya sama. Kata Nabi bukan wadduha, Quran turun wadduha. Iya, wadduha, 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 wadduha. Nah, pusing Nabi. Lapor sama Jibril bilang, kaum itu saya bilang wadduha masih bilang wadduha juga. Gimana ceritanya itu? Jibril lapor kepada Allah, besoknya Jibril turun bawa ayat yang sama persis tapi dengan logat kaum itu, wadduha. Jadi Nabi balik lagi ke kaum itu bilang, ikuti saya wadduha. Apa mereka bilang? Dari kemarin kita juga sudah wadduha. Itu asli Pak, dari Allah asli sudah wadduha. Nah, ini menunjukkan bahwa saya kata tadi bibit-bibit perbedaan itu sudah ada di Qur'annya sendiri. Dari awal Quran sudah berbeda, gitu. Dan perbedaan ini bukan karena perbedaan para ulama. Mungkin kalau perbedaan di mana kita wakaf, gitu ya, di mana kita berhenti dalam baca Quran itu urusan para ulama, gitu. Atau misalnya berapa jumlah ayat Quran itu urusan para ulama. Tapi kalau qiraat yang tadi baca wadduha, sirata alaihim itu bukan urusan para ulama. Itu asli dari Allah Subhanahu wa taala. Memang menurunkan Al-Qur'an dengan 7 huruf, dengan 7 qiraat yang berbeda. Nah, jadi kita harus tahu itu Pak. Ya, nggak bisa dikatakan bahwa nggak boleh ada qiraat, semua harus kembali ke satu. Enggak. Nah, cuma memang kadang-kadang ada juga yang bisa dipaksa untuk jadi satu. Contohnya gini Pak. Waktu di masa Nabi, ketika terjadi perbedaan qiraat gitu ya, para sahabat bingung. Waduh, kok bacaan ente dengan bacaan saya nggak sama ya? Kok ente bacanya wadduha, saya bacanya wadduha. Nah, itu waktu itu dijelaskan. Memang begitu aslinya dari Allah, sehingga biarkan perbedaan itu. Karena dua-duanya sumbernya langsung dari Allah. Nggak usah dipaksa yang ini harus meninggalkan, yang itu meninggalkan, lalu kita bikin qiraat yang satu saja. Enggak. Allah turunkan 7 kok, biarin aja 7. Seperti itu apa adanya. Tapi, nah ada tapinya. Ketika cara menuliskannya itu juga ada macam-macam cara penulisan, ini menimbulkan konflik juga. Yang benar tulisannya begini, yang benar tulisan. Padahal tulisan itu tidak turun dari langit. Al-Quran itu turunnya dalam bentuk suara, MP3, bukan teks, bukan word, gitu. MP3. Jadi turun itu dalam bentuk suara, tidak ditulis. Dalam arti Jibril tidak bawa teks, gitu, ya kan? Nah, teks itu hasil ijtihad. Para sahabat itu kemudian menuliskan teks-teks Al-Quran, gitu ya. Nah, cara menuliskan satu sahabat dengan sahabat yang lain itu metodenya beda, polanya beda, cara kita selingkungnya itu beda. Kalau dalam bahasa editor gitu ya, editor ini deh yang gampang. Muhammad, cara nuliskannya kalau pakai bahasa Arab gampang Pak, mim ha mim dal, udah sepakat seluruh orang Arab, nggak mungkin beda. Tapi coba tulis Muhammad dalam bahasa
Indonesia. Ada yang tulisannya Mojhamad gitu ya, Mojhamad gitu, nggak tahu pakai ejaan mana. Ada yang Muhammad, ini satu. Ada yang pakai Muhammad gitu kan. Ada lagi yang pakai T belakangnya, Muhammad pakai T gitu ya. Nah itu kan ketika menuliskan dalam rasam Indonesia, wah jadi macam-macam, malah ribet gitu. Kalau ada orang namanya Ahmad itu paling susah nulis dalam bahasa Indonesianya. Ahmad mau Ahmad ya, atau Ahmad pakai T atau pakai D gitu kan. Nah itu udah beda-beda. Dalam bahasa Arab Pak, begitu juga. Ketika Jibril turun membawa ayat, ini cara nulisinnya gimana? Apakah samawat misalnya ya, samawat sama mim pakai alif atau mim langsung wawu? Nah itu udah beda-beda cara nuliskannya. Nah daripada berantem, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian membuat keputusan penting saat itu. Semua jenis rasam itu teknik penulisan ya, selingkuh gitu ya, itu dihapuskan, tidak boleh ada. Semua orang yang pernah nulis Al-Quran kumpulkan semua, dibakar habis, diganti dengan satu pola saja, yang mana pola itulah yang resmi dilakukan oleh penulis wahyu resmi di masa Rasulullah. Nah, jadi kalau waktu Nabi Pak ya turun ayat Quran, setiap orang boleh menulis. Tapi Nabi punya sekretaris pribadi yang khusus setiap ayat Quran itu turun tulis oleh sekretaris pribadi. Nah, yang ditulis oleh sekretaris pribadi inilah yang boleh dipakai. Sedangkan yang tulisan-tulisan para sahabat yang lain, yang tulisan swasta, gitu ya, nah itu dihapus, nggak boleh. Itulah yang kita kenal sekarang dengan rasam Utsmani. Rasam Utsmani jangan dianggap Quran yang dicetak di Madinah itu rasam Utsmani, enggak. Itu basicnya rasam Utsmani, basicnya, tapi kemudian kesininya itu dikembangkan lagi. Karena rasam Utsmani aslinya itu ya, ba, ta, sa tanpa titik. Nah, jadi kita bingung tuh. Kalau misalnya tabat yada abilah abilah tabat itu bacanya gimana? Babata, apa takata, apa sasasa, apa gitu. Ya, karena hurufnya tidak sama. Cuman orang Arab di masa Nabi bisa baca, bisa bunyi tabat, gitu. Tapi kalau orang kita yang baca, ini bunyinya apa? Nggak ada titik, nggak ada barisnya, nggak ada harokatnya. Nah, penambahan titik, harokat, ya kan, ada tasdid, ada apa segala macam itu, bahkan ada tanda waqaf. Bahkan yang menarik sekarang setiap hukum-hukum tajwid, izhar, idgham, iqlab, ikhfa itu dikasih warna-warni gitu kan. Sampai saya aja bingung bacanya gimana nih, warnanya merah, kuning, hijau gitu ya. Nah, itu ijtihad, itu penambahan. Aslinya rasam Utsmani itu malah tidak ada barisnya, tidak ada titiknya dan sebagainya. Nah, cerita tentang rasam Utsmani itu perbedaan yang sifatnya ijtihadi kalau sampai akan melahirkan perpecahan dicegah dengan cara semua nggak boleh kecuali satu ini saja dan satu ini dijamin pasti benarnya gitu ya dalam teknik penulisan. Tapi dalam teknik membacanya, suaranya karena Allah menurunkan dengan jenis bacaan yang berbeda itu tidak disatukan, biar seperti itu saja apa adanya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perbedaan dalam menjalankan agama itu ada yang memang aslinya dari Quran sudah berbeda. Itu ya, kita baru ngomongin tentang Quran. Sekarang kalau kita ngomong tentang masalah fikih nih, ya masalah puasa, sholat, zakat dan sebagainya, itu perbedaannya nggak bisa dihilangkan. Begini contohnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah misalnya, ini kan Nabi mengatakan la salat liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah salat seorang kalau tidak membaca ummul Quran. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Tidak sah gitu. Nah, tetapi ada juga Nabi pernah bersabda begini, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Orang yang sholat di belakang seorang imam, maka bacaannya imam itu sudah menjadi bacaan buat dia, ya kan? Jadi kita punya kesepakatan begini, kalau kita sholat sendiri atau kita jadi imam, mutlak wajib mesti kudu harus baca surat Al-Fatihah. Tidak sah kalau nggak baca Al-Fatihah.
Cuman yang jadi masalah kalau kita jadi makmum. Kita jadi makmum itu kita baca Fatihah apa enggak? Ini jadi khilafiyah. Kenapa jadi khilafiyah? Karena dua hadisnya bertentangan. Hadis pertama bilang tidak sah orang sholat kalau nggak baca Fatihah. Makmum itu sholat nggak sih? Sholat. Berarti kan wajib baca Fatihah dengan hadis itu kan? Oke. Tapi di sisi yang lain Rasulullah juga bersabda, "Man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah." Orang yang sholatnya pakai imam, artinya dia jadi makmum, bacaan imam sudah jadi bacaan buat dia. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, makmumnya itu baca Fatihah apa enggak sih? Nah, itu kalau mau dicari yang salah itu Rasulullah. Yang salah Rasulullah. Kenapa kok punya hadis dua itu kok beda begitu? Satu bilang mesti baca Fatihah, satu lagi bilang cukup imamnya saja. Nah, dari sanalah kemudian para ulama, para sahabat, para ahli fikih itu juga gimana ya, beda juga akhirnya menarik kesimpulannya. Ya, katakanlah misalnya sebagian ulama mengatakan bahwa kalau seorang makmum dia sholat di belakang imam, diam sama sekali, nggak usah baca apa-apa. Kenapa? Karena bacaan imam sudah menjadi bacaan buat dia. Ya kan? Itu misalnya seperti mazhab Hanafi mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan begini, kalau imamnya baca dengan keras, makmumnya diam saja, nggak usah baca Fatihah sama sekali. Misalnya sholat maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan imam bacanya dengan keras Fatihahnya. Kalau imam baca dengan keras, makmumnya diam sama sekali, udah nggak usah baca Fatihah sama sekali. Kenapa? Bacaan imam sudah jadi bacaan buat makmum. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan, kalau imamnya tidak baca Fatihah dengan keras, jadi kan nggak dengar suara imam. Nah, makmumnya tetap wajib baca sendiri-sendiri. Ada yang seperti itu. Nanti mazhab Syafi'i lebih parah lagi. Ketika imam baca, kita wajib diam. Tapi begitu imam diam, kita baca. Kan imam diam tuh Pak. Walaqallin, amin. Itu dia nggak langsung mulai baca surat. Ya, disitulah makmum wajib baca Fatihah. Kenapa baca Fatihah? Ya balik lagi, kan hadisnya tidak sah orang yang sholatnya tidak baca Fatihah. Ya pokoknya umpel-umpelan di situ lah jadinya. Ya, antara yang mewajibkan Fatihah dan tidak dan sebagainya. Dan ini perbedaan yang bukan lahir karena apa-apa kecuali karena Nabi sendiri yang punya hadis itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah maka perbedaan dalam masalah fikih itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti terjadi, pasti terjadi. Sholat Idul Fitri, saya tanya, sholat Idul Fitri itu yang benar di dalam masjid apa di lapangan? Yang benar di dalam masjid apa di lapangan? Kalau melihat Nabi di Madinah, Idul Fitri, Idul Adha itu selalu di lapangan. Tapi jangan salah dulu, istilahnya di dalam hadis itu bukan lapangan. Istilahnya dalam hadis itu adalah musola. Padahal kita di zaman sekarang ini yang namanya musola itu kecil dibandingkan dengan masjid. Musola itu kecil, nggak masuk akal kalau kita sholat Idul Fitri di musola. Rupanya kalau kita baca lebih dalam hadis-hadis tentang Nabi sholat di musola, yang dimaksudkan musola itu ternyata adalah padang pasir. Padang pasir Pak, bukan musola kecil-kecil kita ini, bukan halamannya masjid, bukan, padang pasir. Nah, padang pasir itu adanya bukan di dalam kota, tapi di luar kota. Ya kalau Jogja itu pokoknya udah di luar kota lah, kira-kira begitu. Ya apa di Palurang sana atau di mana pantai Parangtritis sana, pokoknya di luar kota. Kenapa kok harus keluar kota sholatnya? Karena Masjid Nabawinya tidak muat. Sebab kalau sholat Jumat biasa, sholat Jumat gitu ya, yang wajib kan cuma bapak-bapak, ibu-ibu kan nggak wajib. Nah sementara kalau sholat Idul Fitri, walaupun sholatnya saja sudah sholat sunnah gitu ya, orang tidak sholat Idul Fitri juga tidak dosa gitu ya. Cuman sunnahnya itu bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibunya juga diajar. Bahkan ketika ibu-ibu itu haid, nifas, itu diajar juga. Artinya kapasitas jamaahnya pasti melebihi dari kapasitas orang sholat Jumat. Bahkan anak-anak yang tidak wajib sholat jamaah pas itu juga diajar.
Bahkan para budak yang memang aslinya tidak wajib sholat Jumat juga diajak. Jadi jumlahnya besar sekali. Sholat di Masjid Nabawi tidak menampung jumlah sebanyak itu, maka Nabi sholat di lapangan. Kira-kira seperti itu di padang pasir. Tapi jamaah sekalian, itu terjadi di Madinah. Di Mekah di saat yang sama, Mekah di zaman Nabi Pak itu sudah Islam juga. Nah, Mekah itu mengadakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu tidak di lapangan. Ya tetap di Masjid Al-Haram, di Ka'bah, gitu ya. Jadi dalam hal ini mau itu di lapangan ada dalilnya, mau sholatnya itu di masjid ada dalilnya. Dan dalilnya bukan dalil ngarang, bukan bikin-bikin. Di zaman Nabi para sahabat tetap sholat di Masjidil Haram, bukan di lapangan. Nah, kalau sekarang malah lebih lucu lagi. Di Madinah Pak, tidak ada orang sholat Idul Fitri di lapangan. Ya tetap di dalam Masjid Nabawi. Gitu. Jadi kalau kita hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kita sholat Idnya itu di Masjid Nabawi. Padahal di zaman Nabi nggak sholat di Masjid Nabawi, cari lapangan. Tapi kalau sekarang kita cari lapangan, nggak ada orang yang sholat Idul Fitri, Idul Adha di Madinah. Dia tetap sholatnya di Masjid Nabawi. Artinya apa? Nggak usah berantem, nggak usah sok merasa paling benar, nggak usah merasa sok paling pinter, paling nyunah, paling sesuai dengan Rasulullah. Enggak. Kenapa? Karena memang itu sesuatu yang sifatnya ikhtilaf. Gitu. Bisa di masjid, kata mazhab Syafi'i lebih afdal di masjid. Kenapa? Karena di Masjidil Haram orang-orang sholatnya di masjid, gitu ya. Masjid lebih luas dari lapangan, bahkan masjid lebih terjamin dari adanya najis dan sebagainya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau kita lihat teman-teman kita yang background yang mazhab Syafi'inya itu kental, gitu ya, sholat idnya tetap di masjid, tidak di lapangan, gitu. Tapi teman-teman kita yang mazhab Syafi'inya tidak kental, yang mungkin bermadzhab Hambali, Syafi'i, Maliki atau Hanafi, sholatnya di lapangan. Gitu. Cuma lapangannya memang lucu kadang-kadang, masjid itu gede, nggak dipakai, lapangannya ciut malah dipakai, gitu. Dengan alasan, nah ini lapangan, gitu ya. Ya nggak masalah, itu masalah